Ini Pak, perkenalkan nama saya Parozia Nasril. Mau bertanya, rumah ini masih pakai pondasi batu gunung Pak? Misalnya kalau nggak pakai pondasi batu gunung kan, misalnya ada penimbunan kan, buat peninggian elevasi lantai kan, penimbunan pasir gitu. Kalau nggak di pondasi batu gunung kan, otomatis nggak ada penghalang buat penimbunan pasir gitu. Apakah cuma pakai slope bayi tapi slope tinggi, atau slope terus pasangan bata, atau gimana itu Pak? Di kondisi ini kemungkinan kita tidak akan ada lagi pondasi batu gunung. Jadi untuk pondasi secara struktur dia sudah kuat. Nah, pertanyaan yang menarik adalah kita kan akan naik lagi elevasinya kurang lebih dari nolnya yang di sana itu naik 60 cm lagi. Jadi 3 trap anak tangga. Nah, pertanyaan tadi gimana nih kalau kita udah nguruk, terus apakah pasirnya akan keluar-keluar, ngeluber dan sebagainya. Jadi ada dua solusi, bukan solusi sebenarnya dua memang prosesnya sih. Yang pertama, andai kata posisi slope-nya pengen di atas, artinya kita akan memasang dinding bata dulu sebagai dudukan slope. Nah, yang kedua, slope-nya selevel tanah. Kalau saya cenderung slope-nya selevel tanah, karena gini, kita tidak memungkiri bahwa tanah asli itu cenderung mempunyai kadar air yang lebih tinggi ketimbang dinding yang di atas, sehingga saya memfokuskan slope-nya ada di level tanah. Nanti tanahnya yang rata, kita pasang slope-nya, karena tujuannya adalah slope tadi dengan adukan beton dan campuran mutu yang baik, dia menghindari adanya rembesan-rembesan air dari tanah. Karena notabene dinding bata ataupun bata merah kadang-kala masih terjadi rembesan, andai kata siar-siar dalam spesies semennya kurang baik, kurang rapi. Nah, kami menghindari itu karena tidak ada kesempurnaan dalam proses membangun, pasti ada kekurangannya, ada kecacatannya. Nah, demi meminimalisir kecacatan atau kekurangan tersebut, kami menerapkan slope-nya dulu, baru nanti naik dinding sebagai media pembatas untuk urugan. Ketika saya kesini pertama kali survei, saya melihat beberapa rumah di sini notabene mirip antara rumah 1, 2, dan 3. Sehingga saya berpikir kalau dia harus membangun yang sama, kayaknya ibu dan bapak ini nggak perlu ke kami gitu. Bilang aja ke tukang, saya pengennya rumah yang ini nih. Nah, dengan adanya ini saya berpikir konteks arsitektur yang tepat adalah arsitektur jengki. Bagaimana kita menunjukkan ke warga atau ke tetangga-tetangga di sini bahwa dengan desain yang berbeda, dia tetap bisa disebut sebagai rumah. Di dalam sebuah proses, orang kadangkala mengenal bentuk atap itu cuma limas kayak yang di ujung sana, itu atap limas. Yang kedua adalah pelana yang seperti ini. Nah, yang notabene kita selalu melihat kesimetrisannya. Geometrinya terbentuk menjadi segitiga sama rata, sama kaki dan sebagainya, dan lain-lain. Sehingga arsitektur jengki itu muncul akibat dari keresahan bagaimana kita berpikir bahwa dalam arsitektur kita pernah mengenal nama arsitektur joglo, yang familiar di kita mungkin arsitektur tudung saji, bener ya, dari khasnya Bangka Belitung. Cuman tidak pernah ada muncul arsitektur asli Indonesianya. Nah, si jengki muncul. Bagaimana dia menerapkan bahwa di dalam sebuah desain, di dalam sebuah bangunan, sah-sah saja dong ketika ada atapnya yang saya diturunin dikit, sebelahnya naik, karena tidak mengurangi konteks apa sih fungsi atap. Contoh kayak misalkan bangunan di mana ada taman di dalam rumah. Yang notabene zaman dulu kan jarang ada taman di dalam rumah. Taman itu pokoknya depan rumah tuh harus taman gitu kan. Depan teras pasti taman. Sehingga si jengki muncul bagaimana membentuk karakter bahwa rumah mah bebas gitu. Yang penting kita tinggalnya nyaman, menarik, dan asik. Dan bagaimana menciptakan sebuah hunian yang dimana si owner yang punya itu bisa menikmati waktunya dari dalam rumahnya sendiri. Dia bisa nyantai di rumahnya, bisa nikmatin pemandangannya, nikmatin cuacanya, udara yang keluar masuk dan sebagainya. Untuk mendapatkan rumah yang nyaman, jadi kita butuh tukang desain. Jadi biar nanti waktu pembangunan rumahnya itu sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Pernah enggak kita mendengar istilah kalau kita bikin rumah itu kita targetnya kita sediain sekian, nanti keluar biayanya itu lebih besar lagi.
Nah kan kayak gitu kan. Nah kalau kita pakai jasa ini kan, jasa tukang desain nih, oh kita udah target, kita punya budget sekian. Jadi kita ajukan ke tukang desainnya, ini loh budget kita, bisa nggak didesain dengan budget sekian, punya rumah sekian. Nah jadi setelah diskusi panjang, nah terbentuklah desain seperti ini. Yang banyak sih manfaatnya. Yang pertama kan kita nggak kepikiran kalau di dalam rumah itu bakal ada taman atau didesain kayak gini kayak gitu kan. Nah setelah diedukasi, oh pikiran kita jadi terbuka gitu kan. Oh untung kita pakai desain, jadi rumah kita itu jadi sebelumnya itu kita mikirnya itu cuman kepikirannya ini kayak rumah pada umumnya, menjadi rumah yang lebih daripada umumnya gitu kan, dengan budget yang ada kayak gitu. Kurang lebih seperti itulah ya.